Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Sebelum kita lanjutkan pelajaran yang kemarin, maka saya akan absen dulu. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Tika. Siapa? Lofi. Ya. Masih sakit. Ani. Ani juga sakit. Oh, sakit. Juga sakit. Ani. Dan anak sekalian, kembali lagi bertemu dengan Pak Wakil dalam pelajaran ekonomi. Di semester 2 ini kita akan mempelajari perdagangan antar daerah. Tapi sebelum materi kita mulai, saya minta untuk pimpin doa. Silakan sendiri pimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi Rabban wa bil Islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mudah-mudahan doa itu mengantarkan kita untuk mendapatkan ilmu yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Gimana, masih semangat? Masih. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tunjukkan semangatmu. Kalau Anda berdiri berarti kurang semangat. Coba. Salamnya. Cerdas, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk tangannya. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, Integritas. Anak sekalian, berkali-kali saya sampaikan kalian harus memiliki semangat, ya, supaya belajar itu tidak malas. Ya. At-tayru yatiru bijana kaihi wal insanu yatiru bihim mati. Pernah dengar itu? Tidak pernah dengar. Kalau burung itu terbang dengan sayapnya, kalau manusia terbang dengan cita-citanya. Maka kalian harus memiliki cita-cita yang bagus. Iya, harus punya cita-cita. Belajar itu harus punya cita-cita. Kalau tidak punya cita-cita itu tidak ada arah. Kalau ada cita-citanya terarah. Karena kalian ini generasi yang akan menggantikan bapak-bapak yang ada di DPR, bapak-bapak yang ada di kementerian, bapak-bapak yang ada di dinas pendidikan, menggantikan bapak-bapak guru, dokter. Kalian semua yang akan menggantikannya. Siapa tahu dari sini ada yang akan jadi presiden. Amin. Anak sekalian, kemarin kita telah mempelajari apa materi yang kemarin? Peran pelaku ekonomi. Ada berapa peran pelaku ekonomi kemarin? 4.
Yang 4. Coba sebutkan satu apa? RTK. RTK itu apa sih? Rumah tangga konsumen. Yang kedua, RTP. Rumah tangga perusahaan. Yang ketiga, RTP. Rumah tangga pemerintah. Yang keempat, rumah tangga luar negeri. Ya. Dan sebelumnya materinya adalah kegiatan ekonomi. Kita berlanjut sekarang perdagangan antar daerah. Perdagangan antar daerah atau antar pulau. Mengapa harus ada perdagangan antar daerah antar pulau? Nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut pada barcode dan link yang sudah disediakan oleh awak. Baik, anak sekalian, kita mulai materi perdagangan antar daerah antar pulau. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mengikuti kegiatan pelajaran, diharapkan peserta didik mampu menganalisis keunggulan dan keterbatasan antar uang dalam permintaan dan penawaran teknologi serta pengaruhnya terhadap interaksi antar uang bagi kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan negara-negara Asia melalui model pembelajaran problem based learning dengan metode jigsaw, dengan tipe diskusi kelompok, dengan disiplin dan tanggung jawab. Pastinya seperti pola belajar yang kemarin-kemarin, metode jigsaw adalah masing-masing kelompok ada tim ahlinya. Tugasnya apa? Tugasnya untuk menyampaikan hasil diskusi kepada kelompok lain. Kemudian yang kedua, menyampaikan atau mempresentasikan di depan kelas. Ya. Kemudian kalian dianggap berhasil mempelajari materi ini jika satu, mampu menjelaskan pengertian perdagangan antar daerah atau antar pulau. Yang kedua, mampu menjelaskan manfaat perdagangan antar daerah atau antar pulau. Manfaatnya apa? Menjelaskan ya manfaat. Yang semuanya sudah ada di barcode dan link yang ada di bahan ajar. Yang sudah saya bagikan. Kemudian yang ketiga adalah mengaitkan, menghubungkan harga di satu daerah dengan naiknya BBM. Karena isu yang akhir-akhir ini yang berkembang, yang viral adalah naiknya BBM yang membuat seluruh sektor ekonomi menjadi terpengaruh. Nah, itu apakah akan berpengaruh terhadap perdagangan antar daerah? Nah, silakan nanti dipelajari di barcode dan link. Kemudian yang keempat adalah mampu menganalisis pengaruh perdagangan antar daerah atau antar pulau dengan kesempatan kerja. Kira-kira ada tidak pengaruhnya? Kalau perdagangan naik, kira-kira peluang kerja itu terbuka atau makin sempit. Nah, silakan nanti dipelajari pada materi yang sudah saya berikan. Nah, ini gambarannya. Perdagangan antar pulau, antar daerah antar pulau. Indonesia ini terbentang luas mulai dari Sabang sampai Merauke, dari barat sampai timur. Paling barat mana? Yaitu Aceh. Aceh. Yang paling timur? Papua. Di pulau yang besar-besar ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Jawa, ada Sulawesi, ada Papua. Ini pulau yang besar-besar. Pulau kita terdiri berapa pulau? Jumlahnya 16.000 sampai 17.000. Bahkan banyak yang belum dikasih nama. Karena Indonesia luas dan kaya raya. Karena luasnya wilayah Indonesia itu, salah satunya yang menyebabkan adalah adanya perdagangan antar daerah atau antar pulau. Coba. Misalnya Kalimantan dengan Jawa, karena Kalimantan punya keunggulan. Jawa punya keunggulan, Kalimantan juga punya keterbatasan.
Jawa punya keterbatasan. Keterbatasan sumber daya, keterbatasan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, semuanya memiliki keterbatasan dan keunggulan. Keterbatasan dan keunggulan itu yang menyebabkan terjadinya perdagangan antar daerah. Contoh, Kalimantan punya keunggulan apa? Batu bara, punya keunggulan kayu. Kalau Jawa punya keunggulan apa? Hah? Kalau minyak bumi masih unggul Kalimantan. Batu bara, tambang emas ada di Papua. Jadi masing-masing daerah punya keterbatasan dan punya keunggulan. Jawa banyak industri pembangkit listrik tenaga uap yang bahan bakunya adalah batu bara. Sedangkan Jawa tidak memiliki keunggulan batu bara, maka Jawa minta dikirim batu bara dari Kalimantan. Papua mungkin SDM-nya relatif rendah, lebih unggul Jawa. Makanya untuk mengolah sumber daya alam di Papua, maka perlu datang SDM dari Jawa, bahkan dari luar negeri. Punya keterbatasan. Jawa Timur, khususnya Lamongan, punya kelebihan, punya keunggulan. Itu sebagai penghasil lele atau budidaya lele. Hasilnya sampai diekspor ke Jepang. Jawa Barat punya keunggulan beras. Nah, keunggulan dan keterbatasan inilah yang menyebabkan terjadinya perdagangan antar daerah, antar pulau. Nah, berarti kan kita materinya supaya belajar kita fokus mengenai pengertian perdagangan antar daerah, kemudian faktor dan manfaat perdagangan antar daerah, kemudian tujuan perdagangan antar daerah atau antar pulau. Kemudian hambatan. Ada banyak faktor yang menjadi hambatan terjadinya perdagangan antar negara. Nah, hambatan terjadinya perdagangan antar negara ini sudah saya sediakan link, bisa dibuka. Sudah ada barcode, kalian buka di sana. Sama, ya. Materinya kelas 8B, semester tengah. Pokok bahasanya keunggulan dan keterbatasan antar uang yang menyebabkan terjadinya perdagangan antar negara. Sub pokok bahasanya adalah perdagangan antar daerah dan pulau. Artinya adalah 3.3. Nah, tujuan pembelajaran sama seperti tadi, indikator capaian juga sama. Ini. Nah, perdagangan antar daerah atau antar pulau itu dapat meningkatkan pendapatan nasional. Jika perdagangan antar daerah antar pulau itu turun, maka pendapatan nasional juga akan turun. Bukan hanya pendapatan nasional saja, termasuk distribusi, redistribusi. Kalau pendapatan nasionalnya naik, maka redistribusinya juga akan naik. Bantuan-bantuan yang dari pemerintah untuk pembangunan jalan, untuk pembangunan tol, untuk pembangunan jembatan, pembangunan masjid, pembangunan lembaga pendidikan akan meningkat kalau perdagangan antar daerahnya meningkat. Redistribusi. Uang yang dikembalikan dari negara kepada rakyat untuk pembangunan segala bidang. Kemudian dapat juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini bagiannya sama seperti tadi. Nah, pertanyaan yang harus kalian jawab, mengapa perdagangan antar daerah harus ditingkatkan? Itu tadi. Silakan dipelajari lebih lanjut. Apa pentingnya perdagangan antar daerah bagi produsen? Kira-kira manfaatnya pada produsen itu apa? Manfaatnya untuk konsumen apa? Semua ada di barcode dan di link yang sudah tersedia. Apa pentingnya perdagangan antar daerah bagi konsumen? Kemudian apa pentingnya perdagangan antar daerah, antar pulau bagi pemerintah?
Di semuanya ya, tujuan perdagangan antar daerah memperoleh keuntungan. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar. Kemudian faktornya apa yang menyebabkan perdagangan antar daerah? Tadi sudah saya sampaikan, ada perbedaan faktor produksi. Faktor produksi yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, kemudian kewirausahaan atau keahlian. Tadi sumber daya alam tentu ada keterbatasan dan keunggulan. Sumber daya manusia juga sama. Coba bandingkan pulau mana yang tingkat pendidikannya tinggi di seluruh Indonesia rata-rata. Coba mana? Jawa. Berarti sumber daya manusia di Jawa memiliki keunggulan. Tetapi tidak tertutup kemudian banyak juga profesor yang dari pulau-pulau lain yang duduk di pemerintahan pusat. Tapi rata-rata sumber daya manusia Pulau Jawa lebih unggul. Kemudian yang tadi ya, sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal dan kewirausahaan. Kemudian faktornya juga perbedaan tingkat harga antar daerah dan antar pulau yang menyebabkan perbedaan antar daerah dan pulau. Manfaatnya apa? Satu adalah menyediakan alternatif. Alternatif itu pilihan. Alternatif alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan. Kemudian meningkatkan produktivitas. Meningkatkan produktivitas. Kalau perdagangan antar daerah naik, maka produksi harus ditingkatkan. Kalau produksi ditingkatkan, berarti butuh tenaga kerja. Kalau tenaga kerjanya terbatas, maka akan membuka lowongan kerja. Tadi kan, apa hubungannya perdagangan antar daerah dengan kesempatan kerja? Jadi semakin tinggi perdagangan antar daerah, maka semakin banyak rekrut tenaga kerja atau semakin dapat mengurangi pengangguran. Kemudian memperluas kesempatan kerja ya tadi. Dan seperti biasa, kalian nanti akan menerima link dan setelah selesai diskusi, kalian mengerjakan di Google Form evaluasi. Ingat, nanti ada penilaian kelompok dan ada penilaian individu. Penilaian kelompok diantaranya ya kekompakan, keaktifan dalam kelompok. Sekarang silakan mulai diskusi. Dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di akan itu. Untuk kelompok 1 mengerjakan poin berapa? 7 dan 8. Kelompok 2 mengerjakan poin berapa? 5, 6. Kelompok 3 3, 4. Kelompok 4 mengerjakan pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Silakan berbagi tugas. Ada yang baca buku paket, ada yang baca bahan ajar, ada yang buka barcode, ada yang buka link. Waktunya hanya 10 menit. Bahan ajar apa sih? Seperti biasa ini. Iya. Pacaran ya? Mbak YouTube ya? Siapa pacaran gitu ya? Apa mbak? Lembaran pacaran. Ini pakai apa?
Apa untuk email? Apa itu ya? Dokumen. Karena berbagi tugas ada yang bertanyakan bagaimana dengan barcode yang nggak bisa dibuka atau link. Coba kelompok 1 tinggalnya siapa? Indri. Kelompok 2 Melati. Evi. Elsa. Andrea. Biasanya kan Elsa, jangan Levi. Ini nanti akan bertugas untuk menyampaikan menjadi duta ke kelompok lain. Kemudian memberikan jawaban hasil diskusinya kepada kelompok lain, kemudian meminta jawaban dari kelompok lain hingga semua pertanyaan itu terjawab dengan baik.
Silakan presentasi mulai kelompok 1. Kalian semuanya mendengarkan presentasi dari kelompok 1. Silakan dulu. Perkenalkan, nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya India Tiafiatanti. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan jawaban saya, yaitu nomor 7 dan 8. Nomor 7. Ada pengaruh positif meningkatnya perdagangan antar daerah akan dapat mengurangi pengangguran. Jelaskan analisanya. Jadi, pengaruh positif dari meningkatnya perdagangan antar daerah yaitu akan mengurangi pengangguran. Sebab semakin meningkatnya perdagangan antar daerah, maka semakin banyak juga produksi dan perusahaan akan membutuhkan tenaga kerja. Jadi, perusahaan akan membuka lowongan kerja untuk mengurangi pengangguran. Nomor 8. Infrastruktur sangat berpengaruh terhadap perdagangan antar daerah. Apa yang terjadi jika infrastruktur rusak? Jika infrastruktur rusak, akan semakin terhambatnya distribusi, maka harga BBM akan semakin naik dan terjadinya kelangkaan barang dan meningkatnya pengangguran. Sekian dari saya. Kesekian terima kasih. Sekian dan terima kasih. Nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sulamita Putri dari perwakilan kelompok 2 akan membacakan jawaban saya. Nomor 5, apa yang dilakukan oleh bangsa ketika kemitraan satu barang mengalami penurunan? 1. Lakukan evaluasi untuk mencari penyebab bisnis menurun. 2. Mengalami kebutuhan pasar terhadap bisnis. 3. Melakukan strategi bisnis kompetitor. 4. Diversifikasi dari masyarakat yang bisnis. 6. Buat tujuan yang bisa mengangkat Agak keras sedikit. perdagangan antar daerah menyebabkan jangkauan pasar yang luas. Tawaran akan meningkat untuk mengikuti dengan meningkatnya jumlah konsumen di daerah dan jangkauan pasar. Kondisi ini mendorong produktivitas di barang seperti meningkat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang belum lagi. Ribu. Silakan Ribu. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah Ahmad Rumaibadi dari perwakilan kelompok 3. Sebutkan 3 faktor penghambat perdagangan antar daerah atau pulau. 1. Kualitas sumber daya yang rendah. Adanya organisasi ekonomi. 6. Pembayaran antar daerah sulit dan resikonya besar. Sebutkan dan jelaskan tujuan perdagangan antar daerah dan pulau. Memperoleh keuntungan. Tujuan utama dilakukan perdagangan antar daerah atau pulau adalah untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan diperoleh dari selisih antar harga beli dengan harga jual. Jika barang diproduksi tinggi, maka keuntungan diperoleh dari selisih antar harga jual dan biaya produksi. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di. Saya Lestinian Mustafa dari Baik, teman-teman. Setelah selesai diskusi, tadi Pak Wakil sudah melakukan penilaian secara kelompok. Seperti biasa, kelompok 1 memperoleh skor 12, skor tertinggi. Kelompok 3 memperoleh nilai 10, kelompok 2 memperoleh nilai 11. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran ini.
bahwa perdagangan antar daerah atau antar pulau adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Nomor 2, perdagangan dalam perdagangan antar daerah atau pulau hanya bisa dilakukan antar daerah atau pulau dalam satu negara. Yang ketiga, perdagangan antar daerah atau pulau dapat meningkatkan produktivitas barang dan membuka lapangan kerja serta dapat mengurangi pengangguran. Sudah menunjukkan kelompok 1. Perdagangan antar daerah atau pulau dapat meningkatkan pendapatan persorangan, pendapatan per kapita dan pendapatan nasional. Yang kelima adalah perdagangan antar daerah atau pulau dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekarang saya minta tanggapan dari kalian semua. Dalam kegiatan belajaran dengan model jigsaw ini, bagaimana pendapat kelompok 1? Gantian, 1 senang belajar melalui digital. Arya mana? Siapa dapat lain? Sangat senang. Senang. Kenapa kok senang? Ya, karena bisa berdiskusi sama teman-teman. Oh iya. Dah, kelompok 3. Bagaimana pendapat kamu? Yang lain coba, pendapat yang lain. Kamu dibuka. Senangnya kenapa? Karena bisa berdiskusi dengan teman-teman. Baik, sekarang saya persilakan untuk bertanya dari materi yang sudah saya sampaikan, yang sudah kalian terima, kalian pelajari. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, silakan. Ya, silakan Dri. Apa pentingnya pendapatan perdagangan antar daerah atau pulau bagi produsen? Sangat penting bagi produsen karena akan bisa mengembangkan wilayah, akan mengembangkan jangkauan wilayahnya semakin jauh. Coba bayangkan, kalau produsen itu hanya untuk memenuhi kebutuhan hanya satu kecamatan Madura, itu kan beda dengan kalau produsen itu bisa menjangkau kecamatan sekarang. Bisa lebih diuntungkan kalau bisa menjangkau pasar tingkat kabupaten. Apalagi hasil produksinya bisa menguasai tingkat nasional, maka dia akan banyak mendapatkan keuntungan karena produktivitasnya akan semakin banyak, omset penjualannya banyak, otomatis tenaga kerjanya juga banyak. Sangat menguntungkan bagi produsen karena produsen akan bisa melakukan ekspansi, perluasan lapangan usaha. Begitu jawabannya. Ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Pentingnya mendapatkan perdagangan antar daerah bagi pemerintah. Perdagangan antar daerah itu sangat membantu pemerintah. Membantu di bidang apa? Pengangguran itu kan tanggung jawab pemerintah. Kalau ada orang nganggur, tenaga kerja nganggur, itu kan tanggung jawab pemerintah. Kalau perdagangan meningkat, otomatis pengangguran itu akan terserap ke dalam lapangan kerja. Akhirnya pengangguran kan berkurang. Dan berarti tanggung jawab pemerintah merasa ringan, diuntungkan dan dengan berkurangnya pengangguran. Kemudian keuntungan yang lain, pendapatan nasional kan akan naik kalau perdagangan antar daerah naik. Pendapatan nasional naik, pendapatan per kapita naik, pendapatan persorangan akan naik juga. Yang lain silakan. Kamu Mak, kelompok 3, silakan Arya. Apa yang terjadi apabila perdagangan antar daerah atau antar pulau tidak dilakukan?
apa yang terjadi jika perdagangan antar daerah antar pulau tidak dilakukan? Apa yang terjadi kira-kira? Ya terjadi kelangkaan barang. Contoh. Kegiatan produksi arus listrik di Jawa itu kan terus-menerus. Nah, kalau perdagangan antar daerah tidak dilakukan, mau minta kiriman batu bara dari mana? Iya. Kalau nggak ada batu bara yang dikirim ke Jawa, otomatis terjadi kelangkaan batu bara. Makanya listrik padam karena perusahaannya berhenti. Produk arus listriknya berhenti. Itu kalau perusahaan listrik, ya. Kalau perusahaan misalnya mebel, di Jawa banyak memproduksi mebel peralatan rumah tangga, mebel. Kemudian perdagangan antar daerah tidak terjadi karena sesuatu hambatan. Makanya tadi salah satu hambatan adalah BBM kan menjadi hambatan. Kenapa? Menyebabkan harga biaya transportasinya naik. Kalau biaya transportasi naik, harga barang juga akan naik. Apa yang terjadi tadi, Arya? Apa yang terjadi jika tidak ada perdagangan antar daerah? Ya kegiatan produksinya macet, terjadi kelangkaan barang. Kalau langka menjadi barang menjadi mahal. Itu kalau terjadi kelangkaan maka menyebabkan harga barang itu menjadi mahal. Jadi kesimpulannya, Arya, satu akan menyebabkan kelangkaan, kemudian akan menyebabkan harga barang menjadi mahal. Berikutnya, kalian buka link Google Form ada di HP kalian. Silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Lima menit lagi ya. Sudah ada ini? Enggak. Ya, satu persatu sudah masuk. Tinggal. Cukup ya? Ya, cukup ya. Kalau satu cukup? Dua? Selesai? Tiga? Selesai? Tenang sekalian. Demikian pembelajaran kita terkait dengan perdagangan antar daerah pulau. Tetap semangat belajar. Ya, semangat belajar. Untuk pertemuan berikutnya, kalian pelajari materi perdagangan antar negara. Berdoa mulai. Dan saya ini, alhamdulillah